Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Perairan merupakan tempat di permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tergenang oleh air, baik air tawar, air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut laut rendah ke arah daratan dan badan air tersebut. Terbentuk secara alami atau buatan, perairan umum mempunyai fungsi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Laut adalah kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Laut menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Pembagian laut di Indonesia. Laut-laut di dangkalan Sunda. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta km persegi dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka, Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan bagian selatan, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut Jawa. Laut-laut di dangkalan Sahul. Paparan Sahul terletak di bagian timur Indonesia yang memiliki luas 1,5 juta km persegi. Perairan yang termasuk dangkalan Sahul adalah Laut Arafuru dan perluasannya ke arah selatan hingga Teluk Carpentaria di Australia. Paparan ini menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia, dan Kepulauan Kei yang terletak berdekatan tidak termasuk dalam peran ini karena terdapat basin Aru yang sangat dalam. Laut di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul atau Laut Tengah. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul meliputi Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Sulawesi. Wilayah perairan ini mempunyai karakteristik A. Mempunyai kedalaman lebih dari 4.000 meter, bahkan ada yang mencapai 6.000 meter. B. Topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Sifat-sifat air laut. 1. Kadar garam. Laut Banda kadar garamnya 34,6%, Laut Jawa 32%, Selat Sunda 31%, Selat Bangka 32%. Beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh penyebab perbedaan kadar garam adalah sebagai berikut. Perairan laut di wilayah bagian barat merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai besar seperti Siak, Kampar, Batanghari, Musi, Tulang Bawang, Kapuas, Barito, Bengawan Solo, Citarum, dan lain-lain. Selain itu, adanya curah hujan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia Timur. Perairan laut di bagian timur tidak memiliki sungai besar, lagi pula hanya memiliki curah hujan yang lebih sedikit dan musim kemarau yang lebih panjang, sehingga intensitas penguapan menjadi lebih besar. Pasang naik dan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut terutama diakibatkan oleh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi.
Arus laut. Arus laut adalah gerakan atau aliran air laut dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan arah yang relatif tetap dan teratur, terutama terjadi di perairan luas. Faktor utama yang menyebabkan arus laut adalah angin, perbedaan kadar garam, pasang surut, dan adanya perbedaan suhu. Sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, sedangkan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke arah laut maka semakin melebar. Danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibanding dengan sekitarnya. Danau yang terbentuk berasal dari letusan gunung berapi yang biasa disebut sebagai danau vulkanik. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk disebabkan adanya pergeseran muka bumi. Danau buatan yaitu danau yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai, dan danau buatan biasanya sering disebut sebagai waduk. Sebagai tempat akumulasi air, danau mempunyai manfaat yang cukup besar dalam kehidupan, antara lain sebagai sumber irigasi untuk sarana perikanan, penghambat banjir, PLTA, lalu lintas air, tempat rekreasi, dan sebagainya. Rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami, genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Indonesia memiliki lebih dari 23 juta hektar rawa. Lahan rawa masuk dalam tipe lahan basah atau wetlands, yang sebenarnya merupakan lahan yang menempati wilayah peralihan antara sistem daratan dan sistem perairan. Karena menempati posisi peralihan tersebut, maka lahan ini sepanjang tahun atau dalam waktu yang panjang, dalam setahun tergenang dangkal, selalu jenuh air atau punya air tanah dangkal dalam kondisi alami sebelum dibuka untuk lahan pertanian. Lahan rawa ditumbuhi berbagai tumbuhan air, baik jenis rerumputan, vegetasi semak maupun kayu-kayuan. Tanahnya jenuh air atau punya permukaan air tanah dangkal atau tergenang dangkal. Teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk adalah kebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk-teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke darat. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Selat. Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kedalaman berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang terbentang luas. Letak Indonesia yang dibatasi oleh lautan yang menjadi jarak antara pulau yang satu dengan lainnya. Selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkutan yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang.
Selat yang dimanfaatkan untuk jalur pelayaran antar pulau antara lain Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Makassar, dan lain-lain. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta aktifkan lonceng.